Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Oke, baik. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membukanya dengan doa terlebih dahulu. Silakan Mas Alfa, pimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Alfa. Sama, Bu. Sebelum kita mulai, referensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Iska hadir. Valen, Hadir, Bu. Bowo, Hadir, Bu. Pipin, hadir Bu. Danang, Lina, hadir. Adi, Hadir. Agnes, hadir Bu. Alfa, Hadir, Bu. Hadir. baik. Semuanya hadir ya. Tidak ada yang absen. Baik. Kita hari ini akan mempelajari materi sistem dan alat pembayaran uang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu uang? Oh, bentar. Saya bagi modul terlebih dahulu. Maaf. Nah, anak-anak, saya ulangi, ada yang tahu nggak apa itu uang? Bu, ya Pipin, alat pembayaran Bu. Ya bagus. Ada lagi nggak? Beli sesuatu, Bu. Ya benar, jawaban kalian benar semua. Nah, tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah agar diharapkan kalian dapat memaparkan sejarah uang, menjelaskan pengertian uang, menjelaskan fungsi uang, mengkategorikan jenis-jenis uang, dan menjelaskan syarat-syarat uang. Nah, lalu yang pertama ada sejarah uang. Untuk mengetahui bagaimana sejarah uang pada masa zaman dahulu hingga masa kini, mari kita simak video berikut ini. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu, digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan.
yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke, baik. Nah, jadi dari penjelasan di video tadi, sejarah uang jika dijelaskan secara garis besar, ialah orang pada zaman dahulu itu masih menggunakan sistem barter untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merasa kesulitan untuk mencari orang yang bisa diajak bertukar. Nah, makanya muncullah berbagai pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Nah, selanjutnya ada pengertian uang. Pengertian uang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam ilmu ekonomi tradisional dan dalam ilmu ekonomi modern. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar itu bisa berupa apapun yang dapat diterima masyarakat secara umum untuk proses pembayaran barang dan jasa. Nah, uang itu juga disebut sebagai uang barang. Lalu yang kedua ada dalam ilmu ekonomi modern. Nah, dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan lebih luas lagi. Karena uang tidak hanya digunakan untuk penukaran barang dan jasa, tapi juga bisa membayar utang. Nah, lalu ada fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Coba Mbak Agnes silakan dibaca fungsi asli. Fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of count menunjukkan nilai barang atau jasa atau alat petunjuk harga dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Oke, makasih Mbak Agnes. Untuk fungsi turunan coba Mas Alfa dibaca. Untuk fungsi turunan itu sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai penunjuk harga, yang ketiga sebagai alat pembayaran utang, dan yang keempat terakhir sebagai alat penimbun kekayaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan bahan. Berdasarkan bahannya ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam ini terbuat dari perak, aluminium, dan emas. Sedangkan uang kertas terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, yang tidak mudah luntur, tahan air, dan tidak mudah robek. Lalu yang kedua ada jenis uang berdasarkan nilai. Nah, yang pertama ada bernilai penuh. Bernilai penuh ini maksudnya adalah nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nah, contoh dari uang bernilai penuh ini adalah uang logam. Sedangkan untuk bernilai tidak penuh, maksudnya adalah nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Nah, contohnya adalah uang kertas. Yang ketiga ada jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Nah, yang pertama adalah kartal. Uang kartal ini yang menerbitkan adalah bank sentral. Contoh uang kartal ini uang kita gunakan sehari-hari, kayak uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum. Nah, contoh uang giral itu adalah cek, biliar, giro, dan lain sebagainya. Lalu ada syarat-syarat uang. Coba Iska tolong dibacakan. Syarat-syarat uang yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Yang kedua, terbuat dari bahan yang bisa tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang kelima, cenderung stabil dari waktu ke waktu. Dan yang keenam, mudah disimpan. Nah, baik, terima kasih Iska. Baik, untuk syarat-syarat uang, Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari informasi mengapa tentang hal ini harus dijadikan syarat-syarat uang. Kalian bisa menggunakan media apapun, mau dari buku atau dari handphone. Ibu kasih waktunya 2 menit untuk mencari
Apa alasannya keenam hal ini dijadikan syarat syarat uang? Baik, apakah sudah? Ada yang mau berpendapat? Bu, Ya, Ina coba. yang pertama diterima secara umum karena harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau pembayar hutang. Yang kedua, nilainya stabil karena uang nilainya tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang ketiga, mudah disimpan karena bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Yang keempat, mudah dibawa. Uang harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Yang kelima, tidak mudah rusak agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang keenam, mudah dibagi. Maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Baik, bagus sekali Galina, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan ada latihan soal. Nah, nanti kita bakalan menjawabnya bersama-sama. Soal pertama, adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Fiska gimana? Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berlaku umum dalam masyarakat adalah pembagian uang berdasarkan A. Lembaga yang mengeluarkan. Baik, ada jawaban lain? Gak ada ya? Kita coba A. Baik, bagus sekali jawabannya adalah A. Lalu yang kedua, adakah yang bisa menjawab? Saya. Baik, Iska, coba. Uang memiliki fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut yang termasuk fungsi asli uang yaitu sebagai B. Alat tukar. Ada yang mau berpendapat lain? Sama ya jawabannya? Nah, jawabannya adalah B. Lalu yang soal ketiga, ada yang mau berpendapat? Saya. Iya, coba Iska dijawab. Contoh uang yang nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya adalah A. Uang kertas. Baik, coba kita coba dulu. Coba. Baik, bagus sekali, kita beri tepuk tangan kepada Iska. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini. Adakah yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Pipin? Ya, Bu. Bisa? Kalau yang saya tangkap itu, Bu, tadi kita sudah belajar pengertian uang. Pengertian uang itu alat tukar atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Kemudian tadi ada fungsi uang, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Kemudian ada jenis-jenis uang berdasarkan bahan itu, ada uang logam dan uang kertas. Lalu berdasarkan nilai ada yang bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Terus berdasarkan lembaga yang menerbitkan ada uang kartal dan uang gila. Baik, terima kasih Pipin. Kita beri tepuk tangan untuk Pipin. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, langkah berikutnya kita menutupnya dengan doa. Untuk Mbak Agnes, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih buat anak-anak sekalian yang atas perhatiannya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini. Selamat siang. Siang, Bu.